Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran, yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Nggak kerasa ya, hari ini puluhan kedua ya. Ini sudah kita lewati bulan Ramadan, ini tinggal 10 hari terakhir lagi berarti kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Oke, apapun aktivitas Anda hari ini, saya coba temani Anda dengan membicarakan soal perkembangan politik yang aktual hari ini. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani memastikan akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berkaitan dengan penerbitan Perintah Siaga 1 untuk seluruh jajaran TNI yang menimbulkan tanda tanya besar sekaligus kontroversi. Sebelumnya kan sebanyak 26 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan nasional itu mendesak agar Presiden Prabowo dan DPR membatalkan Perintah Siaga 1 itu. Sejauh ini belum ada reaksi dari istana, tetapi sekarang justru yang lebih dulu menyampaikan sikapnya adalah DPR RI. Padahal DPR RI ini kan baru mulai kerja lagi karena mereka sebelumnya reses ya. Jadi karena itu mereka baru bisa menyampaikan sikapnya. Kalau kemarin-kemarin muncul itu lebih pada perorangan individu dari DPR, tapi kalau sekarang ini adalah sikap resmi dari pimpinan DPR. Menurut salah satu anggota koalisi, Julius Ibrani, ini dulu dia dikenal sebagai ketua PBHI ya, dia menilai bahwa perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang saat pengerahan TNI mestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat. Panglima TNI itu tidak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada. Sebab TNI adalah alat pertahanan negara sehingga tugasnya hanya menjalankan kebijakan negara yang dibuat oleh Presiden. Dengan demikian, salah dan keliru jika Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer. Koalisi masyarakat sipil memandang urgensi pelibatan militer saat ini dengan status siaga 1 belum diperlukan. Situasi dan kondisi pertahanan dan keamanan nasional saat ini masih berada dalam keadaan terkendali oleh pemerintahan sipil serta aparat penegak hukum. Menurut Ibrani, belum ada kondisi eskalasi ancaman yang nyata pada kedaulatan negara yang membutuhkan pelibatan militer dalam kerangka siaga 1. Telegram Panglima TNI itu ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Letnan Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun pada tanggal 1 Maret. Dan itu ditujukan kepada seluruh jajaran TNI, mulai dari seluruh Kepala Staf 3 Angkatan, Pangkotama Ops, Panglima Komando Utama Operasi ya, Pangkohutnas, kemudian Kepala Bais, sampai satuan terendah di TNI. Ini kalau udah ngomongin Bais berarti satuan-satuan intelijen yang mulai dikerahkan ya. Namun yang sangat mengejutkan ketika ditanya wartawan pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2026, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak membantah adanya Perintah Siaga 1 itu. Tidak ada, katanya pendek. Pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu sangat mengejutkan karena pada hari yang sama itu Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantio, dan juga Kepala Staf Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya perintah itu. Tapi menurut mereka ini, kalau menurut Dwi Nasrullah ini, ya ini lebih pada ditujukan kepada kesiapsiagaan internal saja ya. Jawaban Jenderal Maruli itu menimbulkan tanda tanya besar, karena bagaimana mungkin seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat
yang notabene ini membawai jumlah pasukan terbesar di TNI tidak mengetahui ada perintah tersebut. Dan pertanyaan berikutnya itu menjadi berkembang, apakah keputusan tersebut hanya diambil secara personal oleh Panglima TNI atau setidaknya hanya keputusan dari Mabes TNI tanpa melibatkan Kepala Staf Angkatan dari 3 matra. Anggota DPR RI dari Komisi 1, Majen TNI TB Hasanuddin sampai mengaku terheran-heran mengapa ada keterangan yang berbeda-beda dan dia minta agar TNI membenahi komunikasi internal mereka. Dia menegaskan bahwa koordinasi di tingkat atas seharusnya solid agar tidak membingungkan prajurit maupun masyarakat. Karena dampaknya perbedaan narasi ini menciptakan ketidakpastian dan keraguan terkait situasi keamanan yang sebenarnya. Dalam keterangannya kepada wartawan seusai rapat paripurna DPR RI hari ini, rapat paripurna ke-15 ya, Puan Maharani menyatakan dia sudah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk memanggil Panglima TNI. Saya kira tentu saja ada kaitannya dengan respon terhadap desakan koalisi masyarakat sipil tadi itu ya. Terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada Panglima TNI terkait hal tersebut, kata dia. Menurut Puan, kesiapsiagaan sudah sewajarnya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan TNI terhadap situasi keamanan dan pertahanan dalam negeri. Kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak? Ujarnya. Ini dia sambil bertanya ya nadanya ya. Oleh karena itu, kata Puan, TNI harus menjelaskan secara konkret dasar penerbitan telegram tersebut. Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas dan nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Komisi terkait ini tentu saja yang berpartner dengan TNI adalah Komisi 1. Sebelumnya, dalam pidato pada pembukaan rapat paripurna ke-15 DPR RI, Puan tuh menyampaikan ucapan duka cita kepada rakyat Iran atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatullah Ali Khamenei karena serangan bom Israel dan Amerika Serikat. Dan DPR itu juga mendesak PBB untuk bertindak menengahi konflik antara Israel, Amerika Serikat dan dengan Iran. Saat ini dunia sedang menyaksikan konflik geopolitik yang diselesaikan menggunakan kekuatan militer. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain, menunjukkan dinamika hubungan internasional yang syarat dengan kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global. Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antar negara. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Situasi ini menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran. Yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini. DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi baik yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas,
mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menyelesaikan sengketa secara damai. DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global. DPR RI juga menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespon dinamika geopolitik global yang berkembang. Coba perhatikan tadi ya, diksi yang dipilih Puan tadi adalah gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Ini gugur ini kan ini merupakan bentuk penghormatan ya. Jadi menganggap bahwa dia berjuang mempertahankan negaranya sampai dengan gugur, dan memang ada cerita yang sangat heroik di balik wafatnya pemimpin tertinggi Iran ini, karena sesungguhnya katanya orang-orang dekatnya ini, berarti ya intelijen Iran sendiri sudah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap Ayatullah Ali Khamenei. Karena memang kalau strategi perangnya Israel dan Amerika ini adalah memotong kepala leher, itu maksudnya potong pemimpin tertinggi, dengan begitu perlawanan terhadap Amerika dan Israel itu langsung melemah gitu, walaupun realitasnya nggak seperti itu sekarang. Nah, pada waktu itu Ali Khamenei menolak ketika dia diminta untuk dia akan dievakuasi, katanya dia ingin agar dia tewas dalam situasi apapun, dia ikhlas, dan dia ingin dalam kondisi ketika dia sedang bekerja untuk bangsa dan negaranya. Ini memang sangat heroik dan juga sekaligus mengharukan. Sesungguhnya pernyataan dari Puan dan pilihan diksi tadi kan menunjukkan sikap dan posisi DPR atas serangan Israel dan Amerika Serikat. Selain itu, Puan juga mengingatkan pemerintah Indonesia yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo untuk tetap menjalankan politik yang bebas dan aktif. Prabowo kan belakangan ini mendapat banyak sekali kecaman terkait keterlibatan Indonesia dalam BOP, dan rencananya itu selain ada iuran 17 triliun itu pemerintah Indonesia akan mengirim 8.000 personil TNI ke Gaza. Dan Prabowo juga pada waktu itu mendapat kecaman karena dia tidak segera mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Ali Khamenei, apalagi mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat. Ucapan duka cita dari Prabowo itu disampaikan setelah berselang sampai 5 hari ya setelah serangan. Ini suratnya dikirimkan, surat kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian dikirim melalui Menlu Sugiono yang bertemu dengan Duta Besar Iran di Jakarta, Muhammad Barujerdi. Jadi bentuknya itu adalah surat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri yang notabene adalah ibu kandung dari Puan Maharani ini telah lebih dulu menyampaikan ucapan duka cita kepada rakyat Iran. Bahkan dari surat yang dipublikasikan kepada media itu terlihat surat itu sangat personal, karena Megawati mengenal secara pribadi dengan Ali Khamenei yang merupakan salah satu pengagum dari bapaknya, yakni Presiden Soekarno. Dan surat itu dibawa oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basyarah. Nah, DPR ini baru menyampaikan sikap resminya hari ini melalui rapat paripurna karena mereka memang sedang reses ya. Jadi ini nggak bisa putus sikap seperti ini disampaikan orang per orang ya, harus melalui sikap resmi dalam rapat paripurna di DPR, dan itu disetujui semua oleh anggota DPR. Nah, berkaitan dengan posisi Indonesia ini sendiri kan sebenarnya Presiden Prabowo tampaknya sudah tidak terlalu kekeh lagi juga untuk tetap bergabung dengan BOP-nya Trump itu, karena ketika bertemu dengan para ulama dan pondok pesantren serta ormas-ormas Islam pada waktu itu, Presiden Prabowo menyatakan ya kalau memang itu tidak bermanfaat untuk perjuangan rakyat Palestina dan juga merugikan kepentingan Indonesia, maka dia bersedia untuk menarik diri dari BOP. Dan Indonesia sendiri kan memang sekarang posisinya sudah menghold ya, sudah menunda pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan BOP. Ini siap-siap saja, ini kemungkinan karena ada ucapan duka cita dan kemudian menunda pembicaraan soal BOP itu bisa saja menimbulkan kemarahan Trump.
Nah, kita tunggu saja. Tapi saya kira sebagai negara berdaulat, ya kita tidak perlu tampur gentar kalau kemudian Trump melakukan langkah-langkah lanjutan berupa sanksi dan sebagainya kepada Indonesia karena sikap Indonesia itu. Dan dari beberapa pengalaman negara-negara lain yang berurusan dengan Amerika, kan Amerika Trump ini memang sifatnya khas ya, selalu menggertak duluan, dia bluffing duluan. Tapi belakangan kemudian dia banyak mengubah sikapnya. Termasuk dalam perang Iran ini yang sebelumnya dia memperkirakan bahwa dia itu hanya dalam hitungan hari, tapi kan sekarang ini kemudian dia berubah menjadi dalam hitungan pekan. Dan Trump sendiri sudah memutuskan untuk tidak akan mengirim pasukan darat. Belakangan dia juga menggertak lagi, katanya dia akan mengirimkan pasukan ke Selat Hormuz karena Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran dan menyebabkan lonjakan harga minyak dunia yang sangat tinggi. Dan ini sangat mengejutkan rupanya buat Trump. Dan Trump ini katanya berencana akan membuka embargonya terhadap Rusia supaya pasokan minyak Rusia itu bisa kembali mengalir ke pasar, dan dengan begitu bisa membuat stabil, atau kalau tidak stabil membuat harga minyak di pasaran dunia tidak setinggi sekarang ini. Karena dampaknya ini juga bukan hanya ke Indonesia, tapi dampaknya juga ke Amerika. Dan kalau dampaknya ke Amerika ini kan akan semakin keras tekanan publik terhadap Trump dalam keterlibatannya dalam perang yang sebenarnya merupakan perang dari Israel, bukan perang yang diinginkan oleh warga negara Amerika. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.